Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok G. Pada kali ini akan mempresentasikan materi ekuitas dengan menjawab soal P15.2, 15.3, dan 15.4. Di sini yang mewakili teman-teman saya, nama saya Bagas Hendrawan dengan NP Mahir 248. Lalu ada Muhammad Adrian Hamada dengan NP Mahir 138, ada Farah Aprilia dengan NP Mahir 245, dan Anggita Rahma dengan NP Mahir 249. Selanjutnya pada soal P15.2 yaitu dengan pertanyaan claim as a had to following equity as of January 1, 2022. Yang pertama diketahui ada share capital ordinary yaitu 5 pence per value, 20.000 shares issued sebesar 100.000. Terus ada share premium ordinary sebesar 300.000, ada laba ditahan 320.000 yang mempunyai total ekuitasnya 720.000. Sebelum 2022 following transaction occurs, yaitu pada 1 Februari Clemsons membeli 2000 saham treasury dengan harga 19 per lembar. Pada 1 Maret 800 lembar saham treasury dibeli dengan nilai pasar 17 per lembar. Pada 18 Maret 500 lembar saham treasury dibeli dengan nilai harga pasar 14 per lembar. Pada 22 April 600 lembar saham treasury dibeli dengan nilai pasar 20 per lembar. Pertanyaan yang A, prepare the journal entries to record the treasury shares transaction in 2022 assuming Clemson use the cost method. Pertanyaan yang kedua, prepare the equity section of the statement of financial position as of April 30, 2022. Net income to the first 4 months of 2022 was 130.000. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama yaitu menjurnal pada 1 Februari saham treasury mendapat dengan harga 38.000 yang didapat oleh dengan harga 19 dikalikan dengan 2000 lembar saham. Pada tanggal yang dikreditkan dengan kas yaitu sama 38.000. Pada 1 Maret kas mendebit sebesar 13.600 yang didapat dari 14 lembar per lembar dikali 500. Lalu saham treasury yaitu didapat dari 19 dikali 800 lembar sebesar 15.200. Nah, sisanya itu didebit menjadi saham treasury. Pada 18 Maret didapatkan kas sebesar 7.000 dari 500 lembar dengan harga 14 per lembar. Lalu saham treasury-nya didapat 9.500 yang didapat dari 19 dikali 500. Setelah itu antara kas dengan saham treasury didapat perbedaan 2.500 yang akan didebitkan menjadi saham premium treasury. Pada 22 April didebitkan kas dari 20 lembar 20 dengan harga 20 per lembar dengan 600 lembar saham yaitu 12.000. Lalu saham treasury-nya didapat 11.400 dari 19 dikalikan 600 lembar. Lalu terdapat perbedaan yaitu saham premium treasury sebesar 600. Untuk menjawab pertanyaan kedua yang B yaitu yang pertama kita
yang diketahui adalah share capital ordinary yaitu 100.000, lalu share premium ordinary 300.000, lalu terdapat jurnal yaitu pada saham premium treasury pada tanggal 22 April, yaitu ada pengkreditan saham premium treasury lalu ditambahkan dengan saham premium ordinary sebesar 300-600. Lalu ada laba ditahan didapat dari retained earnings balance awal yaitu 320.000, lalu terdapat penjurnalan saham premium treasury yang berada di debit sebesar 1.600 dari 1 Maret pembelian 1 Maret dan 2.500 dari pembelian 18 Maret, lalu ditambah menjadi 315.900. Pada soal diketahui ada net income sebesar 130.000, lalu ditambahkan yang dijumlah menjadi retained earnings ending sebesar 445.900. Lalu share capital ordinary, share premium, dan retained earnings ending di total menjadi 846.500. Setelah itu terdapat treasury shares ending yang didapat dari pembelian pada 1 Februari yaitu 2.000 lembar dikali 19 yang berjumlah 38.000, lalu ada penjualan pada 1 Maret yaitu 800 dikali 19 sebesar 15.200, penjualan lagi pada tanggal 18 Maret yaitu 500 lembar dikali 19 dengan harga awal tadi sebesar 9.500, lalu terdapat penjualan lagi sebesar 22 April 600 lembar dengan harga 19 yang berjumlah 11.400. Lalu jumlah seluruh treasury shares tersebut dijumlahkan menjadi treasury shares ending sebesar 1.900, lalu dimasukkan menjadi kredit 846.500 dikurangi dengan 1.900 yang menjadi total ekuitas sebesar 844.600. Jadi untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai soal P15.3. Jadi ada perusahaan namanya Hedge PLE yang memiliki dua kelas modal saham beredar, 8% par preferensi 20 euro dan par biasa 5 euro. Pada tanggal 31 Desember 2021, akun-akun berikut ini dimasukkan ke dalam ekuitas, yaitu saham capital preference 150.000 lembar saham, totalnya 3 juta euro. Lalu ada modal saham biasa 2 juta lembar, totalnya 10 juta euro. Lalu ada saham preferensi premium sebesar 200.000 euro dan saham premium biasa yaitu 27 juta. Lalu ada laba ditahan 4.500.000. Lalu transaksi berikut juga mempengaruhi ekuitas pada tahun 2022, yaitu pada tanggal 1 Januari 30.000 saham preferensi diterbitkan dengan harga 22 euro per saham. Lalu pada 1 Februari 50.000 saham biasa diterbitkan dengan harga 20 euro per saham. Lalu 1 Juni pemecahan 2 for 1 share menjadi saham biasa atau nilai nominal dikurangi menjadi 2,50 euro. Lalu pada 1 Juni 30.000 saham treasury biasa dibeli dengan harga 10 euro per saham. Hedge menggunakan metode biaya. Lalu pada tanggal 15, 10.000 saham treasury bulan September diterbitkan kembali dengan harga 11 euro per saham. Lalu pada tanggal 31 Desember dividen preferensi diumumkan dan dividen biasa sebesar 20 euro per saham diumumkan. Lalu terakhir pada tanggal 31 Desember pendapatan bersih adalah 2.100.000 euro. Dari soal tersebut kita diminta untuk menyiapkan bagian laporan posisi keuangan Hedge PLC pada tanggal 31 Desember 2022.
Baik, selanjutnya berikut adalah cara perhitungannya. Yang pertama kita menghitung share capital preference. Jadi diketahui bahwa saldo awalnya adalah 3 juta. Lalu pada tanggal 1 Januari telah diterbitkan saham. Jadi 30.000 lembar saham dikali 20 euro, maka hasilnya adalah 600.000, kemudian dijumlahkan dengan saldo awal sehingga ketemu 3.600.000. Lalu setelah itu menghitung share capital ordinary. Jadi saldo awalnya adalah 10 juta. Lalu 1 Februari diterbitkan 50.000 lembar saham dengan harga 5 euro. Sehingga 50.000 dikali 5 sama dengan 250.000. Kemudian dijumlahkan 3 sehingga ketemu 10.250.000. Lalu setelah itu kita menghitung share premium preference. Saldo awalnya tentu 200.000, lalu pada tanggal 1 Januari 30.000 diterbitkan, lalu dikali dengan selisihnya yaitu 22 dikurangi 20 yaitu 2 euro. 30.000 dikali 2 sama dengan 60.000. Kemudian dijumlahkan sehingga ketemu 260.000 euro. Setelah itu menghitung share premium ordinary. Saldo awalnya 27 juta. Lalu pada tanggal 1 Februari diterbitkan 50 euro. Lalu selisih dari 20 euro dikurangi 5 euro sama dengan 15.000 euro. Lalu 50.000 tadi dikalikan dengan 15 sehingga ketemu 750.000. 750.000 tadi dijumlahkan dengan 27 juta sehingga ketemu 27.750.000. Lalu menghitung share premium treasury. Jadi pada 15 September telah diterbitkan ulang 10.000 lembar saham. 10.000 dikali 11 sama dengan 110.000. Kemudian dikurangi dengan 10.000 dikali 10 euro sama dengan 100.000. Yang hasilnya 10.000. Lalu menghitung laba ditahan. Diketahui laba ditahan awalnya adalah 4.500.000. Kemudian ada laba rugi di akhir periode sebesar 2.100.000. Kemudian dikurangi 180.000 lembar saham dikali dengan 20 dikali 8% sama dengan 288.000. Kemudian dikurangi lagi dengan 4.100.000 dikali 50% dari dividen sama dengan 2.040.000. Lalu yang terakhir menghitung treasury shares yaitu 300.000 yang merupakan saldo awal. Lalu pada tanggal 1 Juli telah dibeli 30.000 lembar saham. Kemudian tanggal 15 September itu telah diterbitkan ulang. Jadi 30.000 dikurangi 20.000 sama 30.000 dikurangi 10.000 sama dengan 20.000. Kemudian dikalikan 10 euro. Maka hasilnya 200.000 euro. Kemudian dari perhitungan tadi itu disusun sehingga menghasilkan laporan posisi keuangan yang hasil akhirnya total ekuitasnya adalah $45.942.000. Saya akan menjelaskan soal P15.4. Ada soal yaitu Piagam Sales SA mengesahkan penerbitan 100.000 saham biasa dengan nominal 10 euro dan 50.000 saham preferen dengan nilai nominal 50 euro. Transaksi berikut yang melibatkan penerbitan saham telah diselesaikan. Setiap transaksi bersifat independen dari transaksi lainnya. Yang pertama, diterbitkan obligasi sebesar 10.000 euro dengan bunga 9% yang dibayar pada par. Sebagai bonus, diberikan satu saham preferen. Pada saat itu, saham preferen dijual dengan harga 106 euro per saham. Jadi, jurnalnya kas sebesar 10.000 euro pada debit, lalu diskon on bond payable sebesar 106 euro pada debit, bond payable sebesar
10.000 euro pada kredit untuk mencatat nilai nominal obligasi yang diterbitkan. Lalu ada preference sebesar 106 euro pada kredit untuk mencatat nilai saham preferen yang diterbitkan sebagai bonus. Kemudian nomor 2, diterbitkan 500 saham biasa untuk membeli mesin. Mesin telah dinilai sebesar 7.100 euro dan nilai buku penjual adalah 6.200 euro. Harga pasar terbaru saham biasa adalah 16 euro per saham. Jurnalnya equipment pada debit sebesar 8.000 euro. Kemudian saham ordinary sebesar 5.000 euro didapat dari 500 saham dikalikan dengan nilai par sebesar 10 euro. Lalu ada share premium ordinary sebesar 3.000 euro pada kredit. 3.000 euro didapat dari 500 saham dikalikan dengan 6. 6 didapat dari selisih antara harga pasar saham sebesar 16 euro dan nilai nominalnya sebesar 10 euro. Lanjut, nomor 3, diterbitkan 375 saham biasa dan 100 saham preferen dengan total penerimaan kas sebesar 10.800 euro. Saham biasa dijual pada 14 euro per saham dan saham preferen pada 65 euro per saham. Jurnalnya yang pertama ada kas sebesar 10.800 euro pada debit. Kemudian saham ordinary sebesar 3.750 euro didapat dari 375 saham dikali dengan nilai parnya sebesar 10 euro. Kemudian ada saham preference sebesar 5.000 euro didapat dari 100 saham preference dikalikan dengan harga parnya sebesar 50 euro. Untuk mencari share premium dari masing-masing saham, kita harus mengkalikan terlebih dahulu jumlah saham dengan harga jual saham. Pada saham ordinary sebanyak 375 saham dikali dengan harga jual yaitu 14 euro menghasilkan 5.250, dan pada saham preference sebanyak 100 saham preferen dikalikan dengan harga jualnya 65 euro menghasilkan 6.500. Kemudian lanjut dari hasil saham ordinary tadi yaitu sebesar 5.250 dibagi dengan jumlah share premium ordinary dan preference besar 11.750 dikalikan dengan 10.800 menghasilkan 4.826. 4.826 dikurangi dengan 3.750 menghasilkan 1.076. Kemudian saham preference sebesar 6.500 dibagi dengan 11.750 dikali 10.800 menghasilkan 5.974. 5.974 dikurangi dengan 5.000 euro akan menghasilkan 974 euro. Lalu nomor 4, diterbitkan 200 saham biasa dan 50 saham preference untuk perabotan dan perlengkapan yang dinilai sebesar 6.500 euro. Saham biasa memiliki nilai wajar 16 euro per saham dan perabotan serta perlengkapan dinilai sebesar 6.500 euro. Jurnalnya yang pertama equipment pada debit sebesar 6.500 euro. Saham ordinary sebesar 2.000 euro didapat dari 200 saham biasa dikali dengan nilai par sebesar 10 euro. Kemudian share premium ordinary didapat 1.200 euro yang sumbernya dari 200 saham dikalikan dengan nilai wajar sebesar 16 euro menghasilkan 3.200 dikurangi dengan 200 saham kali 10 euro. Jadi 3.200 dikurangi dengan 2.000 euro menghasilkan 1.200 euro. Lalu saham preference sebesar 2.500 euro didapat dari 50 saham preference dikali dengan 50 euro. Lalu untuk share premium dari saham preference didapat dari equipment sebesar 6.500 dikurangi dengan 200 dikali dengan 16.
Jadi 6.500 dikurangi 3.200 menghasilkan 3.300. 3.300 dikurangi dengan preferensinya sebesar 2.500 menghasilkan 800 euro. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi ekuitas dengan menjawab soal E15.2, 15.3, dan 15.4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.